Hai mate, ketemu lagi di channel yang mengulas alur cerita film-film terbaik. Kali ini kita akan membahas satu film fiksi yang diadaptasi dari novel, juga merupakan live action dari versi film animasinya. Sebelum itu, subscribe dulu bagi yang belum. Klik tanda lonceng biar kamu terus update sama film-film favorit kamu. Karena film ini berdurasi asli 2 jaman lebih, jadi siapin kudapan ya. Kita akan coba ringkas. Mari kita simak. Cerita berawal di sebuah perkampungan Viking yang ada di atas bukit terjal di pinggir laut. Berg yang dihuni bangsa Viking, terkenal sebagai bangsa penakluk lautan, daratan, dan kekuatan pasukan yang tangguh. Kalau di desa lain mereka memiliki hama wereng, tikus, atau belalang. Kalau di desa ini, mereka memiliki hama yaitu malam itu sekumpulan naga menyerang desa Berg. Mereka mulai membakar rumah dan ladang warga, serta mencuri hewan ternak mereka. Karena sudah terbiasa, warga pun telah bersiap untuk mulai perburuan mereka. Dengan koordinasi dari seorang kepala suku bernama Stoik yang telah berpengalaman membunuh naga selama bertahun-tahun, pasukan dan warga desa segera menempatkan diri dan masing-masing dari mereka mempunyai tugasnya sendiri, kecuali dan pemuda culun ini adalah Hiccup. Dia anak dari Stoik, sang kepala suku yang agung. Namun ia memang agak lain. Tubuhnya kecil dan dia gak bisa menggunakan senjata. Ayahnya selalu melihat dia adalah anak yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk menjadi warrior Viking. Bahkan seluruh warga desa dan teman-temannya pun menganggap hal yang sama pada dirinya. Sekeras apapun usaha Hiccup untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia mampu membunuh naga, jangankan diberi kesempatan, percaya pun mereka tidak. Tugas dia hanya mengasah pedang dan membantu pekerjaan pandai besi. Hiccup adalah anak yang kreatif. Dia bisa menciptakan alat-alat dari besi, bahkan senjata untuk membunuh naga. Di bengkel senjata milik pandai besi bernama Gobber, Hiccup bekerja. Berbagai jenis naga mereka dapat lumpuhkan, tapi hanya ada satu yang mereka gak pernah bisa nangkap, yaitu Night Fury! Dia adalah naga yang paling ganas, kuat, cepat, dan semburan apinya seperti kilat. Belum pernah sekalipun bahkan nenek moyang mereka berhasil menangkap naga Night Fury. Kemunculan Night Fury di langit gelap membuat para warga dan Stoik bersiap untuk menghadapinya. Hiccup pun gak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mencoba senjata buatannya dan membuktikan bahwa ia mampu menangkap Night Fury, dan ternyata itulah kenapa ayahnya dan warga melarang Hiccup untuk ikut membantu dalam perburuan naga. Karena bukannya akan membantu, malah dia akan membuat masalah dan menggagalkan semua rencana. Jadi lagi-lagi ayahnya harus memarahinya karena gak mau nurut. Sedangkan Hiccup berusaha untuk jadi seperti mereka. Tak hanya omelan yang ia terima dari ayahnya, tapi bulian dari teman-temannya juga. Termasuk salah satu cewek cakep yang jago berantem yang selalu dia idolakan, Astrid. Lalu Stoik dan para pasukan mengadakan rapat untuk melakukan pencarian sarang naga dan memusnahkannya. Namun banyak pertentangan dari para warga. Pada akhirnya Stoik mampu meyakinkan mereka dan sepakat untuk melakukan pelayaran menuju sarang naga. Pagi harinya Hiccup penasaran dengan naga yang ia tembak semalam. Lalu ia pergi ke hutan untuk mencari naga tersebut. Dan benar ternyata ia menemukan seekor naga Night Fury yang terikat oleh senjata buatannya. Dengan pisau kecilnya ia mencoba untuk membunuh naga tersebut. Akan tetapi dia gak tega membunuh setelah menatap mata naga tersebut. Akhirnya ia lepaskan jeratan tali yang mengikat naga tersebut. Kemudian Hiccup pulang dan sudah ditunggu ayahnya. Kemudian ayahnya memberi kesempatan dan mengizinkan Hiccup untuk mengikuti pelatihan pemburu naga selama ayahnya pergi mencari sarang naga. Namun Hiccup menolaknya dan meyakinkan ayahnya kalau dia emang gak bisa jadi pembunuh naga.
Ayahnya tetap bersikeras dan memaksa dia untuk ikut pelatihan. Mau gak mau, ya Hiccup nurut aja. Keesokan harinya, pelatihan tersebut diikuti oleh 5 orang temannya termasuk gadis idamannya Astrid. Dengan gesture yang tidak meyakinkan dari Hiccup, mereka pun meremehkan dan terus membulinya. Gobber sebagai pelatih mengajarkan semua hal tentang naga dan kemampuan yang dimiliki tiap-tiap spesies naga. Mereka akan melawan naga-naga tersebut dan cara menghadapi serangannya. Sesi pertama mereka harus menghadapi naga gemuk buntet yang memiliki semburan api. Hanya Astrid yang sempat berhasil. Semua gagal termasuk Hiccup yang hampir kena sembur naga buntet tersebut. Namun segera diselamatkan Gobber. Setelah latihan sesi pertama, Hiccup kembali ke hutan untuk mencari naga Night Fury tersebut. Akhirnya dia menemukan naga tersebut ada di dasar jurang dekat danau. Naga tersebut selalu gagal dan jatuh karena ternyata sirip ekor sebelah kanannya robek dan patah. Hiccup yang mengamati perilaku naga tersebut akhirnya mengerti kenapa dia tidak bisa terbang, dan dia mencoba menggambar naga tersebut. Malam harinya di tempat pelatihan mereka berkumpul dan Gobber memberikan kitab tentang naga yang ditulis sejak nenek moyangnya. Namun teman-teman Hiccup malas untuk mempelajarinya. Akhirnya Hiccup mempelajari kitab tersebut sendirian. Dari berbagai macam spesies naga, hanya ada satu jenis naga yang tidak memiliki keterangan, yaitu Night Fury. Karena dalam sejarah mereka belum pernah satupun berhasil menangkap Night Fury, jadi tidak ada literasi yang menjelaskan detail tentang naga tersebut. Di sisi cerita yang lain, Stoik dan pasukannya yang mencari sarang naga akhirnya gagal setelah kapalnya diserang monster laut dan sekelompok naga. Kembali lagi di tempat pelatihan pemburu naga, Hiccup nampak malas-malasan untuk mengikuti latihan. Dia malah terus-terusan nanyain tentang Night Fury kepada Gobber. Gobber bilang gak pernah ada yang tahu tentang Night Fury. Seperti 4 teman lainnya, mereka diserang oleh naga. Cuma Astrid yang mampu menjinakkan naga tersebut dan memasukkan kembali ke kandangnya. Astrid sementara menduduki peringkat pertama dalam latihan. Astrid sempat kesel karena teman-temannya gak serius dalam pelatihan. Usai latihan, Hiccup kembali ke hutan menemui naga hitam tersebut. Kali ini dia membawakan ikan untuk diberikan pada naga tersebut. Saat naga itu membuka mulutnya, Hiccup spontan berkata, "Toothless." Naga itu pun memakannya, namun mengeluarkan kepala ikannya dari dalam mulutnya dan meminta Hiccup untuk memakannya sebagai ucapan terima kasih. Sebenarnya Hiccup jijik dan mual, namun dia harus memakannya demi mendapat kepercayaan si naga. Saat hendak menyentuhnya, si Toothless masih belum percaya dan kabur menjauh dari Hiccup. Hiccup menunggu sampai malam dan berusaha mendekati Toothless. Dia menggambar wajah Toothless di tanah. Toothless memperhatikan dan akhirnya mulai menirukan dengan menggores tanah dengan ranting pohon. Dari situlah interaksi di antara mereka mulai terjadi. Dan akhirnya Hiccup berusaha menyentuh Toothless. Dan Toothless pun mulai percaya dengan Hiccup. Hari berikutnya, Hiccup mencoba merancang dan membuat sirip ekor untuk Toothless agar dia bisa terbang lagi. Dan pagi harinya, dia datang lagi menemui Toothless dengan membawa banyak ikan. Namun ada satu yang tak disukai naga, yaitu belut laut. Dari situ, Hiccup belajar tentang apa yang disuka dan gak disukai naga. Saat Toothless asik menikmati ikan, Hiccup mulai memasang sirip buatan di ekornya. Dan ketika sadar, dia terombang-ambing bergelantungan pada ekor Toothless. Sempat gak berfungsi ekor tambahan yang dibuat Hiccup. Namun akhirnya tiba di hari selanjutnya. Latihan kali ini mereka harus menghadapi spesies naga Zippleback, naga dengan kepala 2 yang mampu menyemburkan gas dan kepala satunya menyemburkan api. Ketika semua peserta gagal dan giliran Hiccup berhadapan dengan naga tersebut, namun tiba-tiba dan Hiccup pun berhasil mengandangkan naga tersebut.
Tambahan poin pun didapatnya. Teman-temannya heran menyaksikan kejadian itu. Usai sesi latihan, Hiccup pulang dan membuat pelana untuk bisa menunggangi Toothless. Dan setelah jadi, dia pasangkan ke punggung Toothless. Dengan beberapa kali kegagalan, dia terus mencoba membuat rangkaian untuk bisa mengendalikan ekor buatan tersebut dengan kakinya. Hingga akhirnya mereka mendarat keras di padang rumput yang penuh bunga dandelion. Di situ dia melihat Toothless bersin-bersin dan merasa terganggu dengan bunga dandelion. Di sesi latihan selanjutnya, Hiccup berhasil menaklukkan naga buntet dengan serbuk bunga dandelion. Hiccup kembali menemui Toothless dan bermain dengannya. Kemudian dia menggaruk leher Toothless. Dia merasa nyaman dan akhirnya tertidur. Cara itu akhirnya dipakai Hiccup untuk mengalahkan naga selanjutnya di sesi latihannya. Astrid yang sudah siap untuk mengalahkan naga tersebut tiba-tiba dan begitupun cara-cara sederhana yang dia pelajari dari interaksinya dengan Toothless, membantunya dalam menaklukkan naga-naga yang ada dalam latihan tersebut. Akhirnya poin tertinggi dipegang oleh Hiccup dan mengalahkan posisi Astrid di peringkat pertama. Teman-teman dan warga langsung datang mendekat dan mencari perhatian Hiccup. Mereka menganggap Hiccup jago dalam mengalahkan naga, dan mendadak dia jadi idola. Astrid curiga ada sesuatu yang sedang Hiccup lakukan secara diam-diam. Dia pun berusaha mencari tahu dan membuntuti Hiccup di hutan, namun dia kehilangan jejak. Hiccup sedang menyempurnakan alat pengendali ekor Toothless yang dia kendalikan dengan kakinya. Meski mengalami kegagalan lagi, namun akhirnya di waktu yang sama, rombongan para pemburu naga kembali dari perjalanannya. Dengan kegagalan dan beberapa pasukan yang terluka, ayah Hiccup terlihat kecewa karena kegagalannya. Namun tak lama hatinya merasa gembira mendengar bahwa anaknya berhasil dalam pelatihan pemburu naga. Ayahnya pergi menemui Hiccup dan mengatakan bahwa ia bangga dan memberikan helm tanduk Viking sebagai simbol kekuatan. Tiba di final penentuan untuk Astrid dan Hiccup memperebutkan predikat Top Slayer dari pelatihan tersebut. Astrid yang terobsesi untuk menjadi pemenang harus digagalkan oleh Hiccup. Akhirnya Hiccuplah yang menyandang predikat Top Slayer dan akan diberikan kesempatan untuk membunuh naga pertama kali. Astrid nampak kecewa dan marah. Hiccup kembali lagi menemui Toothless. Namun ternyata ia dibuntuti oleh Astrid, yang akhirnya Astrid pun tahu keberadaan Toothless. Run! No! Astrid yang ingin menyerang Toothless dicegah oleh Hiccup, begitupun Toothless yang sudah terlihat marah. Namun akhirnya Astrid lari. Hiccup dan Toothless menggondol Astrid terbang dan menurunkannya di puncak tebing di atas laut. Di situ akhirnya Hiccup meminta Astrid untuk ikut terbang dan akan menunjukkan bahwa naga nggak sejahat yang mereka kira. Astrid shock begitu menaiki Toothless, diombang-ambingkan dan diputer-puter sampai akhirnya Toothless, I'm sorry! mereka terbang tenang hingga ketinggian di atas awan. Lalu tiba-tiba mereka bertemu kawanan naga yang akan pulang. Akhirnya mereka mengikuti kawanan naga tersebut hingga sampailah mereka di sarang naga. Ternyata apa yang mereka lihat? What is that? Tiba di hari di mana Hiccup akan membunuh naga pertamanya dengan disaksikan seluruh warga, namun ternyata Hiccup tidak mau membunuh naga api dan coba menenangkan naga tersebut. I'm not gonna hurt you. Ayah Hiccup kecewa dan marah, sehingga membuat naga terkejut dan mencoba menyerang Hiccup. Toothless merasakan bahaya terjadi pada Hiccup, dan dia terbang menuju arena untuk menyerang naga tersebut.
Para pemburu naga langsung masuk ke arena dan mencoba melumpuhkan Toothless. Bahkan Stoik coba membunuh Toothless, sempat dicegah oleh Hiccup. No, don't hurt him! Stay back! Ayah Hiccup marah besar karena Hiccup telah berbohong dan dianggap berkhianat. Hiccup berusaha menjelaskan namun ayahnya tetap tidak menerima. Akhirnya Toothless ditangkap hidup-hidup dan dijadikan penunjuk arah untuk mencari sarang naga. Hiccup mencegah karena ayahnya tidak tahu dia akan menghadapi apa di sarang naga tersebut. Hiccup sedih dan menyesal, dia merasa gak berguna, gak bisa berbuat apa-apa atas tindakan ayahnya. Lalu akhirnya dengan support Astrid dan 4 teman lainnya, mereka berusaha menjinakkan naga-naga yang ada di kandang. Untuk bisa mereka tunggangi dan mereka menyusul ke tempat sarang naga tersebut untuk membantu ayahnya dan pasukannya. Sesampainya di sarang naga, Stoik memerintahkan semua pasukan untuk mempersiapkan serangan dan alat-alat perang yang mereka miliki. Namun begitu mereka mulai menghancurkan gunung tersebut, Is that it? mereka syok karena di luar dugaan, Ratu Naga Raksasa keluar dari dalam gunung dan mulai menghancurkan pasukan dan kapal-kapal mereka. Pasukan Viking kocar-kacir, lalu Stoik dan Gobber berusaha mengalihkan perhatian naga tersebut. Saat naga raksasa tersebut bersiap untuk menyemburkan apinya ke arah Stoik dan Gobber, tiba-tiba mereka segera mengalihkan perhatian si naga raksasa tersebut. Temannya Snotlout mengganggu dengan naik ke kepala dan memukuli mata si naga. Sementara mereka mengganggu konsentrasi raksasa tersebut, Hiccup berusaha melepaskan Toothless dari belenggu di atas kapal. Namun naga raksasa menginjak kapal tersebut dan menenggelamkan mereka. Melihat hal itu, ayah Hiccup menyelam dan menarik Hiccup ke permukaan. Dan ia kembali menyelam ke dasar laut untuk menyelamatkan Toothless. Setelah Toothless dan Hiccup berhasil keluar dari dalam air, ia bergegas menunggangi Toothless untuk membantu teman-temannya. Sebelum ia terbang, ayahnya berkata, I'm proud to call you my son. That's all I need. Astrid dan naga yang ditungganginya berhasil ditangkap oleh raksasa tersebut. Dan ia lompat ke mulut naga raksasa dan memulai menghancurkan gigi-giginya untuk melepaskan naganya dari gigitan. Setelah naganya berhasil lepas, naga raksasa bersiap menyemburkan api dari dalam mulutnya. Astrid pun melompat dan segera ditangkap oleh Toothless dan Hiccup. Akhirnya Astrid pun selamat. Hiccup dan Toothless pun kembali berusaha mengalahkan si raksasa naga. Dia memancing raksasa tersebut untuk terbang ke atas awan. Kemudian di atas Toothless mulai menyerang dengan merusak sayapnya sampai bolong-bolong oleh tembakan api Toothless. Si naga raksasa kalap dan menyemburkan apinya ke segala arah. Ekor buatan Toothless terbakar, namun masih bisa dikendalikan oleh Hiccup. Mereka memancing naga raksasa untuk mengejar mereka. Mereka menukik tajam dan cepat ke arah gunung berapi dengan tujuan menghantamkan si naga raksasa ke dalam gunung berapi. Dan akhirnya ketika Hiccup mengira dia telah berhasil, ternyata ekor naga raksasa itu menghantam Hiccup dan Hiccup jatuh ke dalam ledakan api. He's alive! Akhirnya Hiccup berhasil ditolong dan dibawa pulang ke rumahnya. Akan tetapi dan alangkah terkejutnya Hiccup saat dia membuka pintu rumahnya. Kondisi di desa itu telah berubah. Kini warga desa bisa memanfaatkan naga untuk berbagai macam aktivitas di desa. Mereka kini hidup mutual. Namun saat Hiccup sedang menyaksikan atmosfer baru di desanya, tiba-tiba Hiccup!
really have much of it. Ow! That's what's scaring me. And that's for everything else. Gobber datang dan membuatkan ekor baru untuk Toothless dan menyempurnakan lagi dari desain Hiccup. Akhirnya mereka bisa kembali terbang bersama teman-temannya yang kini memiliki hewan piaraannya masing-masing, yaitu naga. Thanks for watching, semoga kamu bisa ambil banyak pelajaran dari cerita film ini ya. Tulis komen kamu di bawah ya, kira-kira siapa nih karakter favorit kamu. See ya mate!